Tenang saja, segalanya akan datang padamu. Ya, mungkin kalimat ini terdengar sederhana, bahkan seolah mengandung janji kosong. Tapi tahukah kamu bahwa dalam filosofi stoikisme ada kekuatan besar di balik konsep ini. Mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Halo saudara-saudaraku, berjumpa lagi di dalam PPKM. Pagi-pagi kita merenung. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu, baik itu situasi, hubungan kita dengan orang lain, atau hasil dari tindakan kita. Mungkin kamu merasa frustasi saat segala hal tampak tidak sesuai harapan, atau ketika usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Jadi karena itu pikiran kita terjebak dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, atau bahkan dorongan emosional yang gelap. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini terkait dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang terus menghantui kita di dalam keseharian kita. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak usah khawatir sama hidup kita. Kita gak usah pusing apa yang mau kita makan hari ini. Kita gak usah pusing apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 1 berbicara, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ada 2 poin dalam firman ini yang perlu kita lakukan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan mencari dahulu kebenarannya. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing soal kebutuhan hidup. Kita fokus kepada 2 hal ini. Mencari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita berdamai dengan diri kita, kondisi kita saat ini, dan apa yang telah Tuhan berikan dan akan Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya juga ngalamin ini dalam hidup, bahwa ketika kita fokus kepada kehendak Tuhan dalam hidup, kita mau bersyukur, kita mau tenang dan rileks menjalani setiap hari tanpa mengeluh, menggerutu, marah, kecewa, bahkan kita tidak menuntut atas kegagalan yang kita alami kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal lain yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita merasakan takut, ragu, khawatir akan masa depan kita. Ingat, ukuran kedekatan dan kedewasaan di dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Sama seperti seorang anak, tidak perlu takut jikalau tidak akan dikasih makan oleh orang tuanya. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin sama mamanya sayang sama mereka. Mereka yakin mamanya akan menyiapkan makanan setiap hari untuk mereka tanpa meminta. Ibu di rumah juga telah menyiapkan buat kita. Tapi kalau kita sering merasa khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalamnya. Apa yang terjadi jika kita belajar melepaskan dan tenang serta percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya? Bisa jadi itu adalah kunci untuk menghadapi tantangan hidup dan cara yang lebih damai dengan penuh keyakinan. Teman-teman pasti udah pada tahu semua nih, aliran filsafat yang baru-baru ini lagi hype banget, yaitu aliran stoikisme. Ini juga selaras dengan renungan firman Tuhan saat ini, yang membantu kita belajar tentang prinsip kehidupan sebagai sebuah paham yang membantu kita menghadapi gelapnya sisi manusia dan bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tanpa harus melawan arus alam. Pertama, lepaskan dan tenang saja. Mungkin kamu sudah merasakan sendiri, ketika semakin keras kita mencoba memaksakan kehendak, semakin banyak hal yang malah terasa semakin sulit. Maka kali ini, filosofi stoikisme mengajarkan kita melepaskan kontrol terhadap hal-hal yang di luar diri kita, di luar kemampuan kita. Mari terima kenyataan yang ada, terima, syukuri, dan percaya. Setiap kata-kata yang kita keluarkan, kita doakan, kita langitkan, kita aminkan, dan kita imani, maka kita akan menerimanya. Jangan menanyakan kapan dan bagaimana caranya. Cukup percaya dan imani saja. Begitu juga dengan salah satu ajaran stoikisme oleh Epictetus yang mengatakan apa yang ada dalam kekuatan kita adalah pikiran kita sendiri, bukan keadaan yang di luar diri kita. Ini artinya
Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan masalah yang disebabkan di luar dari diri kita. Kita bisa mengendalikan respon kita. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, tapi berarti kita menghargai kenyataan dan fokuskan energi kita untuk bertindak pada apa yang masih bisa kita ubah. Ketika kamu lepaskan dan tenang, kamu tidak hanya memberikan kesempatan untuk dirimu bernafas, tetapi juga membuka jalan untuk dirimu menemukan solusi yang lebih jernih. Pikiran yang tenang akan membawa ketenangan dalam keputusan dan tindakan. Sementara pikiran yang gelisah seringkali hanya menghasilkan lebih banyak kebingungan. Lalu apakah kita harus mengabaikan masalah dan tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak. Dengan melepaskan kontrol, kita mengubah fokus kita kepada hal-hal yang masih bisa. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil dari proyek yang kamu kerjakan, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu melakukannya, seberapa fokus, seberapa efektif, dan seberapa konsisten kamu bekerja. Itulah yang disebut kontrol penuh atas diri sendiri. Ketika kamu bisa melepaskan dengan tenang, kamu memberi diri untuk merasakan lebih seimbang. Adalah rangka pertama untuk ruang mental yang lebih positif. Hati-hati, jangan sampai 3 hal ini menjadikan kita orang Kristen yang bantet, tidak bertumbuh hidupnya, masih penuh kekhawatiran. Tandanya kerohanian kita masih kekanak-kanakan, terlalu khawatir sama hidup dan tidak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita tidak pernah ragu akan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari ini. Kita sudah melihat dan mendengar hubungan antara keduanya terletak pada prinsip dasar untuk hidup dengan lebih tenang, tidak terjebak dalam kecemasan, dan percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan waktunya. Baik dalam stoikisme maupun dalam ajaran iman Kristen, kedamaian batin dicapai melalui keyakinan dan kepercayaan. Baik itu pada kebijaksanaan dalam mengendalikan pikiran dan emosi sendiri, maupun pada pemeliharaan ilahi yang memberikan jaminan bahwa kita tidak perlu khawatir. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep ini, kita dapat menghadapi hidup yang lebih damai dan tenang, penuh keyakinan, dan mampu bertindak dengan bijak dan produktif. Kalau channel ini berguna bagi Anda, tolong bantu like, komen, dan subscribe ya, untuk menolong kami membagikan lebih banyak lagi penguatan dan perenungan setiap harinya. Shalom. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu.